Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alimin Lapa dan Maria Dahu Atimantu akan menjelaskan makalah kami mengenai ijarah atau sewa menyewa dalam Islam. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengertian. Akad ijarah secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad ijarah sebagai sebuah akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Ketentuan ijarah sama dengan ketentuan dalam jual beli. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ijarah sebagai akad atas kemanfaatan yang tertuju pada suatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang umum diterapkan. Lalu ulama Malikiyah menjelaskan lebih lanjut bahwa akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan durasi waktu diketahui dan kompensasi yang sesuai. Definisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulama Hanabilah. Dari beberapa definisi tersebut, secara garis besar, akad ijarah adalah menjual manfaat dari barang. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menggunakan akad ijarah pada suatu benda. Contohnya pohon atau pohon anggur yang untuk menggunakan buahnya atau ijarah kambing untuk diambil susunya. Hal ini dilarang karena buah dan susu merupakan bentuk fisik yang dapat dijual belikan. Kemudian kita masuk pada dasar hukum ijarah. Pertama, dasar hukumnya adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtum tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain, hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini, menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya, melainkan orang yang dipekerjakan. Kemudian, dasar hukum yang kedua adalah sunnah. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa'tal hajama ajrahu, yang artinya bahwasanya Rasulullah berbekam kemudian memberikan upah pada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Rasulullah juga memperbolehkan ijarah. Selanjutnya, menurut jumhur ulama atau berdasarkan ijma ulama, para ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, hadis beserta ijma ulama tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syariat. Kemudian kita masuk pada macam-macam ijarah. Dilihat dari segi objeknya, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah manfaat benda, barang dan ijarah pekerjaan atau jasa. Ijarah manfaat benda atau barang dibagi menjadi tiga macam, diantaranya ijarah benda yang tidak bergerak atau iqar, yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakannya, seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami. Ijarah kendaraan tradisional maupun modern seperti unta, kuda, benda-benda yang memiliki fungsi sama seperti mobil, pesawat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan seperti baju, perabotan, dan tenda. Dan yang kedua,
macam ijarah yang kedua yaitu ijarah yang berupa manfaat manusia atau jasa. Merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh pabrik. Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus atau khas, yaitu seseorang yang disewakan tenaga dan keahliannya secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu, dan hukumnya dia tidak boleh melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga yang hanya mengerjakan pekerjaan untuk majikannya, bukan pada yang lain. Kemudian pembagian yang kedua, ijarah manfaat manusia yang bersifat umum atau mushtarik, yaitu pekerjaan atau jasa seseorang yang disewakan atau diambil manfaatnya oleh banyak penyewa, misalnya tukang besi, tukang laundry, dan tukang jahit. Selanjutnya adalah rukun ijarah. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah. Yang kedua, sigot akad, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula atau mustajir untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab kabul pada jual beli, hanya saja ijab dan kabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, ujroh atau upah. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir, dengan syarat hendaknya sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena ijarah adalah akad timbal balik. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Kemudian yang keempat, manfaat. Manfaat di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih, barang, adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang dan jasa. Selanjutnya adalah syarat ijarah menurut Muhammad Ali Hasan. Syarat ijarah adalah syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal, artinya tidak dalam keadaan mabuk juga atau gila. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila, menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak sah. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Akhirnya dalam melakukan akad ijarah itu, dari kedua belah pihak itu ada kesepakatan, ada kerelaan.
Kemudian yang ketiga, manfaat yang dijadikan objek ijarah itu harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Artinya ketika akan diadakan akad ijarah, maka kedua belah pihak harus ada transparansi. Artinya harus ada kejujuran satu sama lain, tidak ada yang menutupi mengenai barang atau jasa yang akan diijarahkan. Kemudian yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai, atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apabila dia mau melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain. Artinya ketika rumah atau toko sedang disewa orang lain, maka kita tidak boleh menyewakan kepada orang lain sampai masa sewa orang lain itu selesai, baru kita menyewakan kepada pihak yang lain lagi. Kemudian yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh atau pembunuh bayaran, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi. Kemudian kita masuk kepada pembatalan akad ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila: pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah itu tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Artinya kalau menurut perkumpulan para ulama berarti akad itu boleh, walaupun tetap sah, tidak batal walaupun wafatnya salah seorang dari mereka yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan, dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka ijarah batal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.